mata kuliah mesin dan peralatan proses pangan. Di sini kita akan membahas tentang fermentor. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, fermentor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan fermentasi. Apa itu fermentor? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Fermentor merupakan bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor yang merupakan sebuah peralatan atau sistem yang mampu menjadikan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Untuk reaksi biokimianya sendiri itu merupakan reaksi yang melibatkan organisme atau bahan hidup, komponen bioaktif atau enzim yang ada di sana, kemudian yang berasal dari organisme tertentu ya. Untuk enzim sendiri itu kemudian baik secara aerobik maupun anaerobik. Aerobik sendiri itu adalah proses fermentasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerobik itu tidak membutuhkan oksigen. Apabila prosesnya terbalik, misalkan aerobik membutuhkan oksigen, kita tidak mensuplai oksigen, maka fermentasi tidak akan terjadi karena mikroorganisme akan wash out atau mati. Sebaliknya anaerobik, ketika kita menggunakan oksigen pada fermentasi aerobik, maka fermentasi akan tidak akan terbentuk disebabkan karena organisme yang ada itu tidak akan bisa bekerja ya, atau dia akan wash out, mati gitu. Kemudian sementara itu agensi biologis yang digunakan dapat berada dalam keadaan tersuspensi atau terimobilisasi. Tersuspensi itu artinya dia berkelompok-kelompok seperti blok-blok seperti itu, kemudian terimobilisasi juga apa namanya dia apa namanya ini ya terpisahkan seperti itu. Kemudian contoh reaktor yang menggunakan agensi termobilisasi adalah bioreaktor dengan unggun atau bioreaktor membran. Itu seperti itu. Unggun itu seperti tangki biasa gitu yang memiliki apa pengaduk dan lain sebagainya. Komponen bioreaktor, komponen utama bioreaktor itu sebenarnya ada tangki gitu, kemudian ada sparker namanya, ada impeller. Impeller itu ini apa namanya motor gitu, motor penggerak, kemudian saringan halus atau baffle. Ini merupakan sekat itu sehingga nanti tidak akan terjadi proses ferment apa pengadukan yang merata gitu. Dan sensor untuk mengontrol parameter. Ada sensor di situ. Yang diukur itu ada beberapa. Contohnya sensor suhu. Suhu itu harus dikontrol pada suhu yang yang diinginkan oleh mikroorganisme. Kemudian ada pH, di situ juga ada pengontrolnya. Kemudian tangki berfungsi untuk sedangkan tangki untuk digunakan untuk menampung campuran substrat, sel mikroorganisme serta produk. Jadi di situ ada di tangki itu ada campuran substrat, sel organisme dan produk. Volume tangki untuk skala laboratorium itu kecil 1 sampai 30 liter, sedangkan untuk yang besar itu sekitar 1000 liter. Sparger sendiri terletak di bagian bawah bioreaktor dan berperan untuk memompa udara. Jadi sparger itu merupakan vlog ya, bubbling gitu, pembuatan bubbling. Jadi dia mengembuskan udara dari bawah ke bagian atas. Nah itu ini biasanya untuk reaktor atau fermentasi yang membutuhkan udara atau tadi aerobik. Dan mencegah pembentukan gelembung oksigen. Jadi selain untuk memompa oksigen juga untuk mencegah pembentukan gelembung oksigen. Impeller sendiri untuk berperan untuk ini ya, pemutaran campuran substrat. Jadi dia merupakan eh, apa berperan dalam proses agitasi atau pengadukan gitu dan sebagainya. Impeller sendiri digerakkan oleh rotor. Jadi ada rotor di sana. Bever juga berperan untuk mencegah terjadinya efek pusaran. Jadi supaya alirannya itu atau terjadi olakan di sana ya, turbulen gitu. Jadi tidak membentuk sebuah cekungan ke bagian tengah ya seperti itu. Jadi supaya dia merata gitu. Nanti kita lihat yang mana bagian-bagian itu. Kemudian sensor berperan untuk mengontrol lingkungan tadi ya. Untuk misalkan kita mengontrol suhu, tekanan, agitasi, foam, kecepatan aliran dan lain sebagainya. Sedangkan kontrol kimia untuk fisika tadi ya. Jadi ada kontrol fisika, ada kontrol kimia. Untuk kimia itu tadi pH, oksigennya, kadar oksigennya. Jadi berapa oksigen yang ada di sana itu bisa dikontrol menggunakan apa namanya pengontrol gitu ya, pengontrol oksigen. Dan perubahan komposisi medium itu juga bisa dilihat pH dan lain sebagainya. Cara kerjanya pengontrol ini adalah ketika misalkan ada perubahan, contohnya pH di sana, misalkan dia akan menjadi asam, maka dia akan merintahkan tangki tangki penyimpanan senyawa ya, senyawa kimia yang bersifat basa untuk disemprotkan gitu. Ketika dia turun jadi asam, maka dia akan memberikan sinyal kepada tangki penampung bahan kimia basah, kemudian dia akan diinjeksikan ke dalam
reaktor seperti itu, sehingga pH-nya kembali ke pH normal seperti itu. Selanjutnya untuk gambar rancangan bioreaktor ini dia. Perhatikan yang pertama kita lihat sistem agitasinya, di situ ada M memiliki motor. Jadi untuk sistem agitasi itu di situ ada impeller di situ. Impeller itu adalah pengaduk ini. Kemudian ada M itu motor penggeraknya, sehingga dia bisa mengaduk bahan baku ya. Soalnya gini, kalau misalkan reaktor itu tidak diaduk, maka persebaran dari mikroorganisme tidak akan merata seperti itu. Dia akan berada pada tempat-tempat tertentu, sehingga tempat yang lain tidak akan terjadi fermentasi. Makanya diperlukan agitator gitu ya. Kemudian di sini ada eh, pompa ya, pompa makanan. Jadi di sini ada pompa untuk input makanan dan lain sebagainya. Di sini untuk menginput tadi substrat sebagai makanan, contohnya misalkan gula yang ada karbon, nitrogen itu adalah makanannya. Kemudian mikroorganisme juga di situ dipompa dari sini. Kemudian di sini juga ada pemompa udara eh, yang dimana udara ini digunakan untuk fermentasi yang bersifat aerobik seperti itu yang membutuhkan oksigen. Selain itu di sini ada jaket thermal ya. Jaket thermal ini adalah untuk eh, apa? Untuk untuk mengkondisikan suhu seperti itu. Misalkan contohnya sensor suhu menyatakan bahwa dia terjadi penurunan suhu seperti itu. Maka di jaket thermal ini dia akan dialirkan air panas gitu, air yang cukup panas sehingga suhunya akan meningkat seperti itu. Kemudian di sini ada distributor udara tadi ya. Di sini ada sensor tadi, ada sensor kita bisa lihat pH turun apa enggak, meningkat apa tidak. Kemudian ada sensor gelembung oksigennya atau dan lain sebagainya di sini ya. Kemudian ada pompa keluar. Pompa keluar ini tentu untuk memompa bahan produk ya, effluent, sisa dan lain sebagainya bisa dipompa lewat sini. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk perancangan ya. Bahan yang digunakan biasanya untuk reaktor stainless steel, sehingga biasanya stainless steel karena itu untuk mencegah karat ya. Stainless steel itu bisa mencegah karat. Soalnya di situ adalah cairannya bersifat asam. Biasanya kalau asam itu cepat sekali berkarat. Kemudian syaratnya kondisi reaktor optimum terhadap bakteri, artinya dia itu baik ya, ramah terhadap bakteri. Kemudian parameter yang bisa dikontrol pada bioreaktor ini adalah suhu, pH, substratnya atau makanannya, sumber karbon dan nitrogennya, aerasi atau gelembung udaranya, dan agitasi tadi ya, proses pengadukannya seperti itu. Untuk pengondisian reaktor berdasarkan sifat mikroorganisme itu ada beberapa di sini. Pada keadaan optimum, mikroorganisme atau enzim dapat melakukan aktivitasnya dengan sangat baik. Jadi harus pada ini ya, harus pada keadaan optimum gitu. Bukan maksimum ya, jadi optimum. Memang harus di tengah-tengah gitu, di mana keadaan itu dia memang bisa bekerja dengan baik seperti itu. Itu namanya suhu keadaan optimum. Keadaan yang mempengaruhi kinerja agensi biologi terutama temperatur dan pH. Jadi yang paling vital biasanya untuk bekerjanya sebuah mikroorganisme itu adalah temperatur dan pH-nya. Dia harus optimum. Untuk bioreaktor dengan menggunakan mikroorganisme, kebutuhan untuk hidup seperti oksigen, nitrogen, fosfat, mineral lainnya perlu diperhatikan juga gitu ya. Ada makanan, ada oksigennya gitu. Pada bioreaktor yang agensia biologinya berada dalam keadaan tersuspensi, ya, ini maksudnya yang bervlog-vlog gitu ya, dia bergumpal-gumpal. Sistem pengaduan perlu diperhatikan agar cairan dalam reaktor campur merata. Jadi harus diaduk gitu sehingga yang tadi bervlog-vlog itu bisa menyebar merata. Seluruh parameter ini harus dimonitor dan dijaga agar kinerja agensia biologis tetap optimum seperti itu. Itu biar untuk skala laboratorium itu kecil ya, biasanya dalam 1,5 sampai 2,5 liter tidak besar. Kemudian biasanya dari bahan kaca dan atau borosilikat gitu, borosilikat. Nah, selanjutnya itu biar untuk skala industri itu lumayan besar ya, umumnya digunakan bahan baja, baja tahan karat, stainless steel biasanya yang tahan karat, kadar kromium lebih besar dari 4%. Kemudian bioreaktor yang umumnya digunakan tersebut dari bahan baja 316 namanya, yang memang tahan karat, yang mengandung 18% kromium, 2 sampai 2,5% molybdenum atau Mo, dan 10% nikel atau Ni. Bahan yang dipilih harus bersifat non toksik,
dan tahan terhadap sterilisasi berulang-ulang menggunakan water. Karena ini maksudnya non toksik itu ketika dia misalkan kontak dengan cairan atau misalkan cairan substrat dan mikroorganisme, dia tidak akan terurai menjadi racun gitu ya. Bisa kadang ada eh, apa dinding baja misalkan yang ketika dia kontak dengan mikroorganisme dia akan terurai gitu. Dia akan mengeluarkan zat besi kimia yang itu bersifat toksik atau bisa membunuh bakteri tersebut gitu. Jadi itu dilarang ya. Selanjutnya, untuk mencegah kontaminasi bagian atas bioreaktor dapat ditambah dengan segel aseptis namanya. Jadi bisa disegel gitu ya. Bisa biar rapat gitu, yang terbuat dari campuran metal kaca dan metal ya, seperti O-ring namanya dan gasket. Untuk merekatkan media di dalam bioreaktor digunakan alat pengaduk yang disebut agitator atau impeller, tadi sudah dibahas. Sementara itu untuk asupan udara dari luar ke dalam disebut digunakan aerator ya, yang berupa sparger namanya. Kemudian untuk bioreaktor aerob biasanya digunakan kombinasi sparger agitator. Jadi di situ ada kombinasi antara pengadukan dan dia penghembusan udara biar dia optimum seperti itu. Dari bawah dia dapat udara, kemudian dari atas karena ada olakan maka dia akan dapat udara dari atas juga gitu. Kemudian rancangan bagian dalam reaktor, pada bagian dalam bioreaktor dipasang suatu sekat yang disebut baffle tadi ya, dibuat sekat-sekat sehingga tidak terjadi proses vortex namanya, atau dia bentuknya V gitu. Dia akan berbentuk V, jadi dia biasa dicekung bagian tengah reaktor ya. Ketika dia terjadi pengadukan, ini meningkat dan meningkatkan efisiensi aerasi. Baffle ini merupakan metal dengan ukuran 1/10 diameter bioreaktor dan menempel secara radial di dinding-dindingnya gitu. Jadi 1/10 ukurannya. Bagian lain yang harus dimiliki oleh suatu bioreaktor adalah kondensor untuk mengeluarkan hasil kondensasi saat terjadi sterilisasi dan filter untuk menyaring udara yang masuk ke luar tangki. Jadi di situ ada kondensor ya atau pengembunan gitu, proses pengembunan untuk mengeluarkan hasil kondensasi seperti itu. Untuk proses inokulasi kultur atau proses inokulasi kultur ya atau pembibitan, pengambilan sampel dan pemanenan diperlukan adanya aluran khusus dan pengambilannya harus dilakukan dengan hati-hati dan aseptis agar tidak terjadi kontaminasi. Jadi pengeluaran, pemasukan dari kultur bakteri tersebut itu harus benar-benar rapat ya, sehingga misalkan kalau kalau yang anaerobik tidak butuh udara itu kita usahakan supaya udaranya tidak ikut masuk karena kalau masuk pasti mati seperti itu. Untuk menjaga kondisi dalam bioreaktor agar tetap terkontrol digunakan sensor pH, gitu ya. pH-nya di suhu, kemudian suhunya, anti buihnya juga dilihat, kemudian antioksidan teratur atau DO-nya dilihat, DO-meter bisa digunakan ya. Apabila kondisi di dalam sel mengalami perubahan, sensor akan memperingatkan dan harus dilakukan perlakuan tertentu untuk tadi saya sudah jelaskan ya. Sensornya akan memberikan sinyal bahwa ini harus di treatment seperti itu. Oke, misalkan terjadi perubahan pH nih, maka harus ditambahkan larutan asam atau basa atau untuk menjaga kestabilannya ya. Misalkan dia turun menjadi pH asam, maka dia akan ditambahkan basa dan sebaliknya ya. Penambahan zat ini dapat dilakukan secara manual namun juga dapat dilakukan secara otomatis menggunakan bantuan pompa peristaltik namanya. Nanti pompa peristaltik ini dia akan connect dengan dengan pengontrol gitu, pengontrol pH sehingga dia nanti akan menutup dan membuka ketika sensor itu memerintahkannya. Selain asam dan basa, pompa peristaltik juga membantu penambahan anti buih dan suturat ke dalam bioreaktor.